Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita dengar tadi judulnya adalah media di masa kampanye. Karena kita berbicara media itu sebenarnya terbagi sebelum ada media elektronik, ada media konvensional seperti kalau dulu di zaman Rasulullah juga ada. Kalau azan itu membakar api, umpamanya memukul gong, itu kan media juga. Nah, seperti kalau waktu terjadi di NTT, kebetulan saya ada waktu diserang itu, Fretilin menyerang Kupang, itu semua tiang listrik dipukul, bunyi satu Kupang itu juga media namanya. Nah, jadi media tradisional ini memberikan informasi bahwa ini dalam keadaan darurat, pengertiannya orang. Kemudian kita meningkat kepada media elektronik. Akhir-akhir ini umpamanya ada media televisi, radio, termasuk koran, itu media semua. Dan terakhir ini muncul lagi, sebenarnya itu boleh digolongkan juga media elektronik. Hanya isinya masalah-masalah sosial. Jadi kita ini mungkin seperti minggu lalu, hampir kita tidak membedakan apa itu media dengan apa itu pesan. Seakan-akan itu media sudah pesan. Padahal itu media namanya saja alat untuk menyampaikan pesan. Jadi pengiriman informasi dari sumber kepada penerima itulah melewati media. Jadi pengertian media di sini adalah alat, bukan pesan, lain media. Media hanya alat untuk menyampaikan pesan. Kemudian judulnya lagi tadi, di balik kampanye. Di masa kampanye. Kampanye itu adalah proses mempengaruhi isinya. Artinya berkampanye itu kita memberikan pesan kepada penerima pesan itu sendiri, bagaimana dia bisa menerima kita punya keinginan dari sumber kepada penerima pesan itu sendiri. Memang akhir-akhir ini, ya seperti yang dikatakan tadi, bisa black campaign, bisa positif campaign, bisa negatif campaign, itu tergantung daripada yang mengirim pesan itu sendiri. Soal yang menerima pesan itu juga tergantung dari dia, apakah dia bisa, kalau dikatakan hati nurani, ya bisa juga tergantung dia, apa dia mau terima atau tidak. Dan itulah yang, kalau media-media yang resmi itu terjamin, tapi sekarang kan lagi menjamur media sosial. Nah, di sini kan timbul masalah. Masalahnya ini bagaimana membendung informasi yang dikirim oleh media sosial itu. Jadi bukan medianya yang salah, oknum yang mengirim pesan itu yang menjadi masalah. Ini masalah behavior, masalah manusianya, bukan alatnya. Bukan alatnya yang bermasalah. Justru kita harus bersyukur karena alat sekarang sempurna. Masalahnya kecepatan alat, kecepatan media untuk mempengaruhi dibanding dengan perilaku manusia, ini yang tidak sejalan. Perilaku dalam arti kata, perilaku manusia terbagi dua, ada yang perilaku positif, ada yang perilaku negatif. Kalau yang positif mungkin kita terima dengan positif, tapi yang negatif sekarang yang terjadi. Nah, ini barangkali perlu pemikiran di antara kita. Karena kemajuan teknologi, karena faktor manusia memanfaatkan hal-hal yang negatif. Nah, di sini kan menjadi celah. Di sini saya cuma ingin simpulkan sedikit pendapat dari orang tua kami, Pak Andi Herman. Saya sependapat dengan Pak Andi Herman mengatakan bahwa media itu adalah alat yang kalau kita umpamakan, kita ibaratkan media itu adalah semacam air. Dimanapun air itu ditempatkan, dia akan mengikuti bentuk tempat itu, wadah itu. Jadi ini media sebetulnya di sini kita tidak boleh menyalahkan media. Yang kita perlu salahkan di sini adalah orang yang manusianya yang mempergunakan media itu. Jadi di sini media itu semacam air. Dimanapun air itu kita tempatkan, dia akan mengikuti. Begitu juga media.
siapapun media yang memegang, siapapun orang yang memegang media itu, dia akan mengikuti orang itu. Karena itu adalah alat. Seumpama kalau kita memegang suatu HP atau taruhlah di dalam televisi. Ini kan televisi atau HP adalah media. Kita membicarakan orang atau kita membicarakan kebaikan orang. Berarti kapan kita membicarakan kebaikan orang? Berarti alat ini berfungsi pada tempatnya, berfungsi dengan baik. Tetapi apabila kita membicarakan aib seseorang, maka media ini berfungsi sebagai alat yang tidak baik. Tetapi bukan medianya yang salah, tetapi orang yang salah. Sumbernya salah, yang mempergunakan yang salah, yang mempergunakan. Nah, jadi di sini media ini, itu yang saya bilang tadi, media di sini adalah air, semacam air. Kalau kita membawa, taruhlah kita mengambil air di ember, kita mau bentuk air itu, mau bentuk apa? Mau bentuk gelas, kita taruh di gelas. Mau bentuk di semacam teko, kita taruh di teko, dia akan berbentuk teko. Jadi seperti inilah media. Jadi di sini yang perlu kita sikapi adalah bagaimana cara kita menggunakan media itu dengan bijaksana, sebijaksana mungkin. Jangan sampai ada orang lain yang tersinggung, ada orang lain yang merasa tersalimi atau merasa tersakiti gara-gara kita mempergunakan media itu pada tempat yang salah. Alhamdulillah, saya cuma mau menambahkan, saya tidak bisa menyimpulkan. Yang pertama, mau tidak mau, kita yang hidup di zaman sekarang ini sudah kita masuki era 5.0. 4.0 kita sudah tinggalkan, kita sudah beranjak naik. Nah, untuk mau mengikuti ritme 5.0 ini, kita harus terlibat masuk ke dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi salah satunya adalah teknologi informatika ini. Nah, tadi saya juga sependapat dengan Pak Andi Erman bahwa media ini adalah suatu wadah, suatu alat. Nah, alat ini cuma saya mau tambahkan, luruskan tadi dari Deng Taba, bahwa kalau kita pakai pemompaan air, itu bukan sifatnya air, tapi bentuknya air. Di mana bentuk air itu akan selalu mengikuti bentuknya. Mau di teko, itu bentuknya. Jadi bukan sifatnya yang diikuti. Nah, media ini hanya sebagai sarana. Apakah itu media sosial atau media elektronik. Nah, yang menjadi di sini adalah pelaku-pelaku yang menggunakan media itu. Ini yang perlu kita stressing, bahwa pelaku-pelaku ini harus memasukkan atau memberikan atau mengikuti contoh yang diisyaratkan di dalam agama masing-masing. Jadi taruhlah kita di Muslim, Al-Quran sebagai dasar kita untuk melakukan komunikasi, terkhusus di komunikasi media sosial itu. Jadi semua aturan-aturan yang ada di Al-Quran dan hadis, itu kita sebagai patron kita di dalam melakukan komunikasi di media, semua media. Sehingga kita taruhlah sebagai satu contoh, bahwa apa yang kita terima, itu tidak sekonyong-konyong, kita langsung share sebelum kita mencari kebenaran informasi itu. Karena kita yakin kalau kita juga men-share, artinya ini akan memperbanyak atau berjamaah terkait dengan hal-hal informasi yang belum tentu kebenarannya. Jadi alangkah bagusnya kita, khususnya umat Islam, ya menjadi aturan pedoman di dalam melakukan media ini, komunikasi ini, tetap mengedepankan akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah. Di dalam Al-Quran sudah jelas semua. Terkait dengan tadi pertanyaan Deng Taba, bahwa memilih pemimpin, apakah kita berdosa? Iya, kita berdosa apabila kita salah memberi pemimpin. Nah, kriteria-kriteria memilih pemimpin itu sudah jelas sekali di dalam Al-Quran terkait siapa yang akan kita pilih. Dan kita sudah bisa melihat dan merasakan terkait dengan pemilihan presiden ini, terkait dengan legislatif dan seterusnya, kita sudah bisa lihat, kita sudah bisa merasa. Dan kita jangan mengambil peran yang negatif. Nah, ini kita yang khususnya di jemaah Jamiatul Lahir ini haruslah mengedepankan akhlak-akhlak di dalam berkampanye, di dalam pemilihan yang akan dilakukan ini. Saya kira itu tambahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masukan-masukannya. Ada pertanyaan tadi
apakah kita berdosa kalau salah memilih? Kita melihat sebelumnya, ke depannya itu hanya Allah yang tahu. Yang jelas kita tidak ikut-ikutan, kita harus menggunakan pikiran kita, kita analisa. Jadi kalau kita menganggapnya dia yang terbaik, kita pilih dia. Setelahnya rupanya terjadi hal sebaliknya, itu sudah luar tanggung jawab kita. Kalau kita golput itu karena itu hak kita, boleh saja. Tetapi alangkah bagusnya kalau kita turut berpartisipasi untuk memilih. Ya. Kemudian ini tadi Pak Haji Hen katakan kita serba salah. Kita berada dalam situasi ini, bagusnya kita serba benar. Jadi jangan serba salah, kita serba benar. Dalam artian kita kembali pada Quran, fatabayyun. Sekarang ini Pak, kita sebagai penerima sekaligus sebagai pelaku. Media sosial itu penerima sekaligus pelaku. Jadi bukan hanya receiver, tapi dia pelaku. Jadi makanya itu perlu menseleksi dan kita menyiarkannya forward kalau memang kita anggap benar. Tetapi jangan ikut-ikutan seperti yang dikatakan oleh Pak Amir tadi. Jangan sampai begitu langsung, emosi langsung. Jangan. Nah itu ya disitulah namalu bin niat dengan Pak dikatakan Pak Mus tadi. Jadi kita niat kita adalah bagaimana menggunakan resource kita nanti kita pilih. Nah kalau kita ingin mempengaruhi dengan niat agar teman kita memilih yang benar, boleh saja itu hak pribadi. Ya, tapi saya katakan ada kode etik kepada seorang wartawan, itu memang kode etik tidak boleh. Nah sekarang ini bagaimana dengan ulama? Saya di dua daerah ini pernah mengalami pemilihan itu, di mana terbagi ulamanya juga. Saya susah mencari ulama yang netral. Nah ini persoalannya sekarang ini. Tetapi kita tidak boleh salahkan dia, karena dianggap itu dakwah, dianggap itu jihad. Jadi, tapi ada juga ulama yang tidak memihak. Tapi kayaknya semakin sulit dicari itu saat ini. Nah itu saja. Nah kita iya. 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 Ya. Ini juga fatwa ini juga fatwa politik juga ini. jadi memang jadi politik memang itu tidak buruk dia, tapi pelakunya kadang-kadang gitu. Jadi ya, tapi kita bukan penilai fatwa. Kita tidak berhak menilai fatwa. Ya. Ya, ada namanya kias. Jadi menganalogikan. Jadi terserah bagaimana membuat fatwa itu pertanggungjawaban dia. Tapi kita juga sebagai penerima fatwa juga harus berpikir. Ya. Apakah kita ikuti fatwa atau kita akhlak Rasulullah Muhammad SAW. Jadi back to Quran, back to hadis. Ya.